Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe hantu, yaitu Sapet dan Duskull beserta evolusinya. Pokemon bertipe daun atau terbang yaitu Tropius, Pokemon bertipe telepati yaitu Chingling beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe kegelapan yaitu Absol. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe es, Pokemon bertipe air, dan Pokemon bertipe es atau air. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Snorunt. Snorunt ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon topi salju. Dalam Pokédex, Snorunt ini berada di nomor urut 361. Snorunt memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 16,8 kg. Snorunt memiliki kemampuan tubuh es, hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Snorunt juga memiliki kekuatan mental. Pokemon menjadi sangat terfokus sehingga Pokemon terlindungi dari kondisi terkejut. Kabarnya Snorunt ini yang muncul pada tengah malam akan menurunkan salju lebat. Pokemon ini hidup dengan memakan salju dan es. Snorunt hanya dapat hidup di daerah dingin. Pokemon ini melompat dengan penuh semangat pada lingkungan bersuhu 100 derajat Celcius sekalipun. Snorunt sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Snorunt ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan. Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Glalie, dan yang kedua bisa menjadi Pokemon yang bernama Froslass. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Glalie. Glalie ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon wajah. Glalie merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Snorunt. Dalam Pokédex, Glalie ini berada di nomor urut 362. Glalie memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 256,5 kg. Glalie memiliki kemampuan tubuh es, hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Glalie juga memiliki kemampuan kekuatan mental. Pokemon menjadi sangat terfokus sehingga Pokemon terlindungi dari kondisi terkejut. Tubuh es Glalie tidak dapat dilelehkan oleh api. Pokemon ini membekukan unsur air di udara dalam sekejap. Glalie membekukan mangsa menggunakan kekuatannya untuk membekukan unsur air yang ada di udara. Glalie sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Froslass. Froslass ini merupakan Pokemon bertipe es dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon daerah salju. Froslass ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Snorunt. Dalam Pokédex, Froslass ini berada di nomor urut 478. Froslass memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 26,6 kg. Froslass memiliki kemampuan persembunyian salju, meningkatkan kemampuan menghindar di dalam hujan es.
Pokemon yang terlahir dari penyesalan wanita yang meninggal di gunung bersalju. Makanan favorit Froslass adalah arwah yang dibekukan. Froslass memuntahkan hawa dingin bersuhu minus 50 derajat Celcius dan membawa mangsa yang telah dibekukan ke sarangnya untuk dipajang dengan rapi. Froslass sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, karang, hantu, kegelapan, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 7. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe es dan air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Spell. Spell ini merupakan Pokemon bertipe es dan air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tepuk tangan. Dalam Pokédex, Spell ini berada di nomor urut 363. Spell memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 39,5 kg. Spell memiliki kemampuan tubuh es, hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Spell juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan es berkurang setengah. Spell dapat bergulir jauh lebih cepat daripada berjalan. Ketika mereka makan, Pokemon ini bertepuk berbarengan untuk menunjukkan kesenangan mereka, sehingga mereka sangat berisik ketika sedang makan. Spell selalu berpindah tempat dengan cara memutar tubuhnya yang seperti bola. Jika musim es telah tiba, Pokemon ini sering terlihat berguling-guling di atas es dan menyeberangi laut. Spell sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, petarung, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Spell ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Siliau. Yang kedua, ada Pokemon yang bernama Siliau. Siliau ini merupakan Pokemon bertipe es dan air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pemutar bola. Siliau ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Spell. Dalam Pokédex, Siliau ini berada di nomor urut 364. Siliau memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 87,6 kg. Siliau memiliki kemampuan tubuh es, hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Siliau juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan es berkurang setengah. Siliau ini memiliki kebiasaan selalu memutar-mutar apapun yang ia lihat pertama kali menggunakan ujung hidungnya. Pokemon ini terkadang menghibur diri dengan menyeimbangkan dan memutar spill di hidungnya. Siliau dapat menyeimbangkan dan memutar berbagai macam barang di ujung hidungnya sambil mengendus aroma barang tersebut untuk memutuskan apakah ia menyukainya atau tidak. Siliau sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, petarung, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Siliau ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Walrein. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Walrein. Walrein ini merupakan Pokemon bertipe es dan air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pemecah es. Walrein ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Siliau. Dalam Pokédex, Walrein ini berada di nomor urut 365. Walrein memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 150,6 kg. Walrein memiliki kemampuan tubuh es, hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Walrein juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan es berkurang setengah. Dua gading Walrein yang berkembang menjadi sangat besar dapat menghancurkan balok es sebesar 10 ton dengan satu pukulan. Pokemon ini dapat hidup dengan nyaman pada suhu di bawah 0 karena lapisan lemaknya yang tebal.
Walrein dapat berenang di lautan yang dingin sambil menghancurkan bongkahan es dengan menggunakan taringnya yang besar dan kuat. Lapisan lemaknya yang tebal dapat memantulkan serangan musuh tanpa menyebabkan luka. Walrein sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, petarung, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Clamper. Clamper ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kerang berkelopak dua. Dalam Pokédex, Clamper ini berada di nomor urut 366. Clamper memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 52,5 kg. Clamper memiliki kemampuan jinak cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Meskipun nampak jinak, Pokemon ini adalah karnivora. Ia menjepit mangsanya dengan kedua sisi cangkangnya dan tidak melepaskannya sampai berhenti bergerak. Clamper ini dapat menghasilkan mutiara yang sangat berharga yang bernilai lebih dari 10 kali harga mutiara Shellder. Clamper sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Clamper ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan. Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Huntail, dan yang kedua bisa menjadi Pokemon yang bernama Gorebyss. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Huntail. Huntail ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon laut dalam. Huntail ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Clamper. Dalam Pokédex, Huntail ini berada di nomor urut 367. Huntail memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 27,0 kg. Huntail memiliki kemampuan gesit meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Huntail ini bukan perenang yang mahir. Ia mengibaskan ekornya untuk memancing mangsa-mangsanya dan menelannya begitu mereka mendekat. Pokemon ini tinggal di laut dalam. Menurut tradisi, Huntail yang terdampar di pinggir laut merupakan pertanda akan terjadinya hal yang buruk. Huntail sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Gorebyss. Gorebyss ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon laut selatan. Gorebyss ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Clamper. Dalam Pokédex, Gorebyss ini berada di nomor urut 368. Gorebyss memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 22,6 kg. Gorebyss memiliki kemampuan gesit meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Warna Gorebyss di Alola sangat terang dan menyilaukan. Pokemon ini menghisap cairan tubuh mangsanya. Sisa-sisa daging yang tidak termakan akan tenggelam ke dasar laut dan menjadi makanan Pokemon-Pokemon lain. Gorebyss sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe es, Pokemon bertipe air, dan Pokemon bertipe es atau air. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8 dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi.
Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.